Shalom, selamat sore bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mempelajari akan firman Tuhan, lanjutan dari pelajaran yang pernah saya sampaikan bagi kita tentang asal-usul daripada hari Sabat. Dan itu adalah di bagian pertama, dan saat ini di bagian keduanya kita akan belajar tentang bagian kedua adalah bukti dari Alkitab yang menyatakan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. Jadi Alkitab menyatakan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. Namun kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan sore hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami untuk mau ditaburi dan diajar oleh Roh Kudus melalui belajar firman Tuhan yang merupakan makanan rohani kami. Mari Tuhan, hadirlah di hati kami masing-masing, para pendengar, agar dapat memahami dan mengerti sesungguhnya akan firman-Mu. Dan setelah kami mengerti, memahami, melalui pimpinan daripada Roh-Mu yang suci, kami pun mampu melakukannya dalam kehidupan kami, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selamanya. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu semua dikasihi Tuhan, ada banyak yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada bukti bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Namun Bapak Saudara, pernyataan-pernyataan yang seperti itu Alkitab memberikan jawaban, karena memang hanya Alkitablah satu-satunya jawaban yang pasti dan tidak pernah salah. Itulah sebabnya setiap kita mempelajari Alkitab, biarlah hanya Alkitab itu sendiri yang menjawab akan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Yesus mati pada hari Jumat, yang walaupun ada banyak ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati hari Jumat, kata mereka. Tetapi Yesus mati pada hari Rabu atau hari-hari yang lain. Tetapi biarkan mereka itu. Sebab memang di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab mencatat atau menubuatkan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang lain, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita melihat apa kata Alkitab yang menjadi bukti bahwa hari Sabat itu adalah sebenarnya
jatuh di hari Sabtu setiap pekan atau setiap minggu. Kita tahu bahwa Yesus mati pada hari Jumat. Ayatnya kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 52 sampai 54. Saya akan baca bagi kita. Lukas pasal 23 ayat 52. Atau kita baca saja mulai dari ayat 50 sampai ayat 54. Ya. Dikatakan di sini, Yesus dikuburkan. Jadi sebelum Yesus dikuburkan, kita tahu bahwa dia mati pada jam 3 sore, ya. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di ayat 44 dikisahkan di sana tentang Yesus mati, ya. Dan kita baca di ayat 50 ini, pada waktu Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, Yesus mati pada pukul 3 sore, dan seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea menurunkan mayat Yesus itu dan mengapaninya serta menguburkannya di dalam gua batu, dan belum pernah ada mayat dikuburkan di dalam gua batu itu, karena cara orang Yahudi pada waktu itu, ya, bahkan sampai sekarang mereka menguburkan mayat itu di dalam gua-gua batu, ya. Lalu dikatakan di dalam ayat ini adalah hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Sabat hampir mulai. Itu artinya bahwa 3 jam lagi Sabat akan dimulai. Karena Sabat dimulai pada petang hari atau sekitar kurang lebih jam 6 petang. Ini pun menjadi persoalan bagi kebanyakan umat-umat Tuhan, para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para teologi, yang mengatakan bahwa pergantian hari itu adalah dimulai dari jam 00 atau tengah malam. Itulah sebabnya kalau setiap ada tahun baru atau perpindahan tahun dari tahun yang lama ke tahun yang baru, itu selalu dirayakan dan dilakukan di tengah malam. Dibuktikan dengan membunyikan akal trompet,
segala yang berbunyi dibunyikan, ya, kembang api dan lain sebagainya, menandakan bahwa menurut dunia, bahkan umat Tuhan tidak terkecuali mengikuti akan hal itu, mengatakan bahwa tahun yang lama sudah berlalu dan tahun yang baru telah tiba. Namun sebagai umat Tuhan yang betul-betul mencintai Tuhan dan mempelajari akan Alkitab ini, apakah benar pergantian hari itu dimulai di jam 00 atau tengah malam? Bagaimana dengan kata Alkitab? Alkitab menyatakan bahwa tidak pernah itu dibenarkan bahwa pergantian hari itu terjadi di jam 00 atau tengah malam. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pergantian hari itu adalah dimulai dari petang hari. Apa buktinya? Ya, tentu ada buktinya. Sebab Alkitab ini selalu memberikan jawaban yang pasti dan benar dan tidak pernah salah. Karena memang Alkitab tidak pernah salah. Kita langsung saja buka di dalam Kejadian pasal 1. Di mana Kejadian pasal 1 ini mengisahkan tentang Allah menciptakan akan langit dan bumi ini selama 6 hari. Ya, dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti dan menguduskan dan memberkati akan hari ke-7 itu. Ya, atau bahasa sekarang disebut dia hari Sabtu. Setiap pergantian hari dari hari pertama ke hari kedua, ke hari ketiga sampai ke hari yang ke-6 selalu disebutkan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama dan seterusnya dan seterusnya. Kita baca. Ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Coba perhatikan Bapak Saudara, dikatakan dalam ayat ini, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Bukan jadilah tengah malam jam 00 dan jadilah pagi. Tidak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Untuk membuktikan lagi, kita baca di dalam ayat 6 di hari yang kedua, ya, setelah hari pertama masuk ke hari kedua penciptaan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Perhatikan sekali lagi dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Dan ini diulang-ulang sampai di hari yang ke-6. Selalu dikatakan atau disebutkan adalah jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga sampai hari yang ke-6. Itu artinya bahwa pergantian hari itu adalah pada petang hari. Petang hari itu adalah sekitar di jam 6. Ya. Nah, kalau merunuk di dalam ayat Lukas pasal 23 tadi. Ya, kita baca lagi Lukas pasal 23 ayat 50
sampai 54 itu, ya. Secara khusus di dalam ayat 54 dikatakan, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Yesus mati pada jam 3 sore. Ayat ini mengatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jam berapa Sabat mulai? Atau jam berapa hari Sabat akan segera mulai? Adalah jam 6 petang. Ya. Berarti dari jam 3 sore sampai jam 6 itu tinggal 3 jam lagi. Dan di 3 jam inilah Yusuf Arimatia ini menguburkan mayat Yesus itu tadi. Ya. Dan betul, Yusuf Arimatea menguburkan mayat Yesus, ya, di dalam gua batu itu tadi. Pertanyaan, berapa hari Yesus di dalam kubur sesuai Alkitab katakan? Alkitab menyatakan bahwa sebab sama seperti Yunus di perut ikan, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ya. Lalu pada hari yang ketiga Alkitab mencatat Yesus bangkit. Ya. Makanya sampai sekarang ada di beberapa gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, kalau tidak salah dikatakan begini, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Itu artinya pengakuan iman rasuli menyebutkan dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Atau 3 hari 3 malam Yesus ada di dalam perut bumi. Dan Alkitab mencatat, Bapak Saudara, kebangkitan Yesus itu adalah jatuh pada hari Minggu. Kita lihat ayatnya. Lukas 23 ayat 55 56. Dan nanti kita baca di Lukas 24 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya nanti. Nah, kita baca dulu di dalam Lukas pasal 23 ya, masih di dalam Lukas pasal 23 ayat 55 sampai 56. Dikatakan di sana. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak murah. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pada hari Sabat mereka beristirahat, tidak melakukan pekerjaan. Ya. Jadi hari Jumat, hari Sabat atau hari Sabtu, ya, dan hari Minggu adalah kebangkitan Yesus. Kita baca hari Minggu ya. Pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur
membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Dikatakan, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Dikatakan lagi, "Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Jadi jelas Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Dan ini pun yang disampaikan oleh malaikat Allah kepada para perempuan yang melihat kubur Yesus pada waktu itu. Di pagi hari mereka melihat kubur Yesus sudah terbuka dan Yesus sudah tidak ada. Karena dia sudah bangkit. Ingat, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yusuf Arimatea menguburkan Yesus di gua batu itu. Di mana di tempat itu belum pernah ada mayat dikuburkan. Ya. Jadi ini memberikan satu jawaban atau memberi satu jawab bagi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa mayat Yesus digantikan. Bukan Yesus yang bangkit katanya, tapi orang lain. Ingat, Alkitab mencatat, di tempat Yesus dikuburkan, mayat belum pernah dikuburkan di sana. Karena Alkitab mengatakan. Ada lagi yang menuduh bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya, lalu digantikan dengan yang lain, atau digantikan oleh orang lain. Ada yang mengatakan Barabas dan sebagainya. Itu bukan dari Alkitab. Alkitab tidak mengatakan begitu. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tepatnya apa? Di hari Minggu. Ya. Jadi dari hari Jumat, hari persiapan atau Jumat Agung, ya. Lalu tadi dikatakan di dalam ayat ini, pada hari Sabat mereka tidak ke kubur, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Karena memang hari Sabat ini ada di dalam 10 hukum Taurat. Di hukum yang keempat, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Karena ini adalah hukum yang diberikan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel, umat Israel, yang ditulis di atas 2 loh batu, ditulis oleh jarinya sendiri, yang diterima oleh Musa di atas gunung Sinai. Dan ini bukan hanya untuk orang Israel. Hukum itu, hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat itu berguna, berlaku bagi kita semua umat Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa hari Sabat yang adalah salah satu di antara 10 hukum Taurat itu, dikatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Itu artinya Sabat untuk kita semua. Untuk saya, untuk saudara, untuk orang Jawa, untuk orang Nias, untuk orang Batak, untuk orang Manado, orang Papua, untuk orang Amerika, Malaysia, dan lain sebagainya. Yang penting semua yang merasa dirinya adalah manusia, maka Sabat ini adalah untuk dirinya. Karena Sabat diadakan untuk manusia, kata firman Tuhan. Ya. Jadi
hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Hari pertama di dalam kalender kita. Hari Minggu bukan hari Sabat. Jangan pernah dikatakan bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat. Hari Minggu bukan hari Sabat. Alkitab mencatat adalah hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Sesuai dengan Lukas pasal 24. Ingat, lihat saja di perikopnya. Kebangkitan Yesus. Ya. Sekali lagi saya baca di Lukas itu tadi. Lukas 24. Ya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Coba lihat di kalender saudara. Hari pertama selalu ditulis oleh apa? Hari Minggu. Hari kedua, Senin. Hari ketiga, Selasa. Hari keempat, Rabu. Hari kelima, Kamis. Hari yang keenam, Jumat. Dan hari yang ketujuh, sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti. Apa hari ketujuh dikatakan dalam kalender kita? Adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabat itu adalah jatuh pada hari Sabtu. Bukan hari Minggu. Bukan hari-hari yang lain. Silakan saudara beribadah pada hari yang apa saja. Tetapi jangan pernah katakan bahwa itu hari Sabat. Karena hari Sabat tidak pernah menyatakan dirinya bahwa itu hari Minggu, itu hari Senin, dan hari-hari yang lain. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Karena Alkitab menyatakan demikian. Sekali lagi, kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, sebelum hari Minggu hari apa? Hari Sabtu. Ya, sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. Dan setelah hari Sabtu apa? Hari Jumat. Itulah tadi yang disebut dengan hari persiapan itu. Atau hari kematian Yesus. Atau Jumat Agung itu. Jadi kalau kita hitung dari hari Jumat sampai hari Minggu, genap 3 hari 3 malam. Hari Jumat 1 hari. Hari Sabtu Sabat 2 hari. Hari Minggu 3 hari. Jadi benar apa kata kita. Jadi ingat, hari Sabat adalah jatuh pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Sebab hari Minggu dikatakan oleh Alkitab adalah hari kebangkitan Yesus. Tidak pernah disebutkan dalam Alkitab bahwa hari Minggu adalah hari Sabat, bukan. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Dan Allah di dalam Alkitab tidak pernah memerintahkan atau Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ingat dan kuduskan hari Minggu. Tidak pernah ada. Yang ada adalah dari Kejadian sampai Wahyu selalu disebutkan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Sabtu. Semoga melalui pembahasan kali ini yang membuktikan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat akan boleh membuat pengertian kita semakin dalam, semakin memahami dan semakin mencintai Yesus dan melakukan firman-Nya dan beribadah pada hari Sabat. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.